Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niki Amanda Indriani. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek bisnis yang saya kerjakan, yaitu dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Robi Fauji, SEMM. Langsung saja masuk ke materi. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu studi kelayakan bisnis butik. Jenis usaha yang saya miliki yaitu dari sektor manufaktur dengan nama usaha Beauty Big Size, dan bentuk dari usaha ini yaitu Komanditer Furnace Corp atau lebih dikenal dengan CV, yang beralamatkan di Ruko Broadway, Blok 2, Jalan Galuh Mas Raya, nomor 24, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Alasan yang melatar belakangi mengapa saya lebih memilih untuk terjun ke usaha fashion ini, yaitu seperti yang kita tahu bahwa fashion itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi akan selalu berkembang dan berkembang. Selama kita masih bisa terus berkarya, peluang itu akan selalu ada. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, saya sangat sulit untuk mencari pakaian yang berukuran besar dengan model yang memang cocok dengan zaman sekarang. Nah, di sini saya menjadikan itu adalah sebuah peluang. Dan untuk di Karawang sendiri itu masih hanya ada beberapa perusahaan atau butik yang menyediakan pakaian dengan ukuran plus size. Untuk arti dari nama perusahaan kami sendiri yaitu Beauty Big Size. Beauty Big Size yaitu berarti keindahan untuk ukuran besar. Nah, jadi keindahan itu tidak hanya untuk orang-orang yang memang memiliki tubuh ideal, tapi orang-orang yang bertubuh besar juga mereka berhak mendapatkan keindahan. Perusahaan ini pun sudah memiliki surat izin usaha, surat izin lokasi, dan izin perusahaan, dan yang terakhir itu mempunyai NPWP. Untuk struktur organisasinya di sini bisa kita lihat. Komisarisnya yaitu Niki Amanda Indriani atau saya sendiri, kemudian direkturnya Sirliang Gita Rahayu, manajer produksi Tita Sulastri, manajer pemasaran Reisha Khairunisa, manajer keuangan Nakula Praja, dan yang terakhir yaitu manajer HRD Dias Januar. Yang menjadi target pasar dari perusahaan kita sendiri yaitu wanita atau laki-laki yang memang memiliki tubuh di atas rata-rata normal atau yang memiliki tubuh gemuk, yaitu yang usianya sekitar dari 15 tahun sampai dengan 50 tahun. Dan untuk produk yang kita sediakan pun itu berbagai macam, dari ukuran small sampai extra large. Di dunia bisnis ini rasanya tidak mungkin jika kita tidak memiliki pesaing. Nah, yang menjadi pesaing untuk perusahaan kita yaitu yang pertama itu Butik Elephant Shop dan Butik Marcella. Oke, lanjut ke bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing mix. Marketing mix itu dikenal dengan 4P, atau yang pertama itu product, place, price, promotion. Yang pertama itu produk yang kita sediakan sendiri yaitu mulai dari pakaian formal, pakaian casual, muslim, dan juga kita bisa menerima request sesuai request. Kemudian place atau tempat atau lokasi yang kita pilih di sini adalah di tengah-tengah pusat kota Karawang atau lebih dekat ke pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, dan memang menurut kami itu sudah strategis. Yang ketiga yaitu price atau harga. Nah, harga yang kita tawarkan di sini cukup bervariasi, dimulai dari harga 100.000 sampai dengan 800 ke atas. Karena yang menjadi target pasar kita itu bukan hanya untuk kalangan yang berasal dari kelas atas saja, tapi kalangan menengah ke bawah pun agar bisa membeli produk kita. Yang terakhir yaitu promosi. Untuk promosi di sini kita menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama itu mungkin dari media sosial, itu sudah pasti
kita tetap menggunakan kekuatan media sosial, dan yang membuat konsumen semakin tertarik yaitu dengan kita memberikan voucher belanja yang memang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian kita masuk ke aspek teknis dalam produksi, yaitu sebelum pemilihan lokasi sendiri yang tadi saya katakan. Jadi ada beberapa yang memang menjadi target tempat kita, yaitu yang pertama itu di Teluk Jambe, kemudian di Cikampek, kemudian yang terakhir di Pangkalan. Dan berdasarkan metode yang kita gunakan dari beberapa penilaian, yaitu yang memang sangat layak untuk kita jadikan tempat yaitu di Teluk Jambe dengan hasil value yang tertinggi. Masuk ke proses produksi ya. Untuk proses produksi sendiri itu kita memilih bahan yang pertama ya. Bahan itu kita sudah ada dari vendor, kemudian pembuatan desain, setelah itu kita pemilihan ukuran. Nah, untuk ukuran sendiri itu memang disesuaikan dengan orang-orang yang memiliki tubuh plus size. Kemudian kita masuk ke pemotongan bahan, setelah itu pembuatan pola, baru kita masuk ke proses penjahitan. Setelah proses penjahitan itu setelah jadi, kita masuk ke finishing, kemudian ke quality control, dan setelah itu kita siap, produk kita siap untuk di display. Kemudian untuk tata letaknya sendiri, kita itu menggunakan bangunan yang memiliki 2 lantai. Yang lantai pertama itu kita gunakan untuk proses jual beli atau untuk mendisplay butik itu sendiri. Nah, kemudian yang lantai kedua itu kita jadikan untuk tempat produksi, seperti pembuatan, pemotongan, kita proses produksi itu kita lakukan di lantai atas supaya tidak mengganggunya proses jual beli di lantai pertama. Masuk ke aspek finansial atau aspek keuangan sendiri dari perusahaan kita. Modal kerja yang kita miliki yaitu sekitar 350 juta, dan investasi yang kita butuhkan yaitu sekitar 755 juta. Dengan umur ekonomis yaitu sekitar 5 tahun, dan setelah kita jumlahkan penyusutan yang memang harus kita keluarkan yaitu sekitar 81 juta. Nah, untuk kas bersihnya sendiri itu kita sekitar 150 juta, dan juga pipi kas bersihnya itu sekitar 100 juta 400-an, dan yang terakhir yaitu untuk biaya IET-nya yaitu sekitar 110 juta. Masuk ke payback period atau lebih dikenal dengan PP, yaitu umur ekonomis kan 5 tahun, dan payback periodnya yaitu kita sekitar 3 tahun 10 bulan, dan itu kurang dari umur ekonomis yang tadi kita sebut. Lanjut ke perhitungan average rate of return atau disingkat dengan ARR. Di situ kita sesuai dengan penjumlahan yaitu hasilnya 58,2%. Kemudian untuk net present value atau NPV kita bisa dinyatakan layak atau baik karena NPV-nya itu melebihi dari angka 0, yaitu sekitar 359.290. Lanjut ke internal rate of return. Nilai NPV yang positif itu sekitar 16.630. Kemudian untuk nilai NPV yang sudah negatif yaitu sekitar 5.234. Dan yang terakhir yaitu profitability index atau disingkat dengan PI dengan hasil 2,17, kemudian kita dibulatkan menjadi 2,2, dan itu dikatakan layak karena PI-nya lebih dari 1. Saja masuk ke kesimpulan keuangan yang setelah tadi kita jelaskan. Yang pertama yaitu payback period dengan hasil pengukuran 3 tahun 10 bulan, dan keterangannya baik
Kemudian yang kedua yaitu average rate returns dengan hasil pengukuran 58,2% dan keterangannya yaitu baik. Yang ketiga yaitu net present value dengan hasil pengukuran 359.290 juta dan keterangan baik. Yang keempat yaitu internal rate of return dengan hasil pengukuran 25,1% dengan keterangan baik. Dan yang terakhir yaitu profitability index dengan hasil pengukuran 2,2 kali dan keterangan baik. Berdasarkan beberapa aspek yang telah kita kaji, perusahaan Beauty Big Size ini sudah masuk ke dalam kategori yang cukup atau layak untuk dijalankan. Yang pertama itu perusahaan sudah memiliki legalitas yang sesuai dengan aturan. Kemudian dari segi produksi dan juga teknis itu juga sudah sangat sesuai dengan yang disarankan. Kemudian untuk keuangannya pun itu sudah sangat tertata dengan rapi dan bisa dikatakan bisa mendapatkan keuntungan yang cukup. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang memang saya gunakan untuk membantu untuk pembuatan dari studi kelayakan bisnis ini. Cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.